Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Kenalin, nama saya Mas Ayu Kirana dengan NIM F.131.23.0167 dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Kali ini aku mau ngobrol santai nih, tapi penting banget soal psikologi lintas budaya. Khususnya dua tema yang keren banget, yaitu budaya dan emosi serta daya tarik lintas budaya. Kita bakal kupas tuntas bagaimana budaya itu ngaruh ke cara kita ngerasain dan nunjukin emosi. Terus bagaimana sih kita bisa ngerasa tertarik sama orang lain yang mungkin punya budaya beda sama kita. Yuk, langsung aja kita mulai dengan tema yang pertama, yaitu budaya dan emosi. Oke, jadi emosi itu emang universal. Semua manusia pasti ngerasain yang namanya seneng, sedih, marah, takut, dan lain-lain. Tapi gimana kita nunjukin emosi itu ternyata beda-beda banget tergantung budaya. Contohnya, di budaya barat orang cenderung lebih bebas dan ekspresif. Misalnya kalau marah, mereka bisa langsung ngomong belak-belakan atau nunjukin ekspresi wajah yang jelas. Sedangkan di budaya timur kayak Jepang atau Korea, orang biasanya lebih nahan emosi supaya nggak bikin suasana jadi lebih gak nyaman. Mereka itu lebih memilih untuk tetap tenang dan menjaga perasaan orang lain. Nah, ini ada istilah keren. Nama kerennya yaitu display rules, yaitu aturan yang gak tertulis tentang gimana sih kita harus menunjukin emosi sesuai dengan budaya kita. Jadi kalau kamu pernah nonton drama Korea, drakor, kamu bakal lihat banyak adegan di mana karakter lebih sering menahan perasaan mereka daripada langsung ekspresif. Kenapa bisa beda? Ayo coba tebak. Kenapa bisa beda? Karena budaya itu punya nilai-nilai yang beda. Misalnya budaya kolektivistik atau bisa dikatakan yang lebih mengutamakan kelompok dan harmoni. Biasanya ngajarin kita buat gak egois dan gak bikin masalah buat orang lain. Makanya ekspresi emosi yang terlalu berlebihan kadang dianggap gak sopan. Dan sedangkan budaya individualistik atau yang lebih fokus ke diri sendiri dan juga kebebasan justru
menganggap ekspresi emosi itu cara untuk jujur dan juga otentik. Contoh lain yaitu kalau di Indonesia kita sering banget nih lihat orang yang menahan emosi supaya nggak bikin suasana jadi ribet, apalagi di acara keluarga atau pas kumpul bareng teman gitu. Tapi kalau di negara barat, curhat dan ngomong langsung soal perasaan itu dianggap sehat dan penting. Selain itu, budaya juga mempengaruhi jenis emosi yang dianggap penting. Misalnya, rasa malu itu dianggap sebagai emosi yang sangat penting di budaya Asia, karena bisa menjaga keharmonisan sosial. Sedangkan di budaya barat, rasa malu kadang dianggap sebagai hal yang harus diatasi supaya bisa lebih percaya diri. Kenapa ini penting buat kita? Kalau kita nggak ngerti perbedaan ini, kita bisa salah paham sama orang dari budaya lain. Misalnya, kira-kira dia ingin bersifat dingin karena nggak mau nunjukin emosi, padahal sebenarnya itu cara dia buat menjaga perasaan orang lain. Itu dari yang tema pertama. Selanjutnya kita akan membahas dari yang tema kedua, yaitu daya tarik lintas budaya. Sekarang kita bahas soal daya tarik lintas budaya. Jadi, daya tarik itu bukan cuma soal fisik doang, tapi juga gimana kita ngerasa nyaman dan tertarik sama kepribadian, sikap, dan juga nilai orang lain. Dan budaya punya peran besar di sini. Di budaya individualistik kayak Amerika atau Eropa, kadang biasanya tertarik sama yang namanya kepercayaan diri yang tinggi dan juga ekspresif, dan juga bisa jadi diri sendiri. Jadi kalau kamu pede dan open atau terbuka gitu, biasanya kamu bakal lebih menarik di mata mereka. Tapi kalau di budaya kolektivistik kayak banyak di negara Asia, daya tarik lebih ke soal kesopanan, kemampuan menjaga hubungan baik, dan keselarasan dengan norma sosial. Jadi orang yang humble, sopan, dan bisa menyesuaikan diri dengan
lebih menarik. Ada juga fenomena yang namanya homopoli, yaitu kita cenderung suka sama orang yang punya kesamaan budaya, bahasa, dan juga nilai. Ini wajar banget sih, karena kita itu merasa nyaman sama yang mirip-mirip atau yang sama gitu ya. Tapi kalau di era sekarang, karena dunia makin connect, banyak juga yang tertarik sama orang dari budaya yang berbeda. Ini seru banget sih, tapi juga ada tantangannya. Dalam contoh nyata, yaitu pasangan beda budaya harus belajar banyak hal, yaitu mulai dari bahasa, kebiasaan makan, cara berkomunikasi, sampai dengan cara menyelesaikan konflik. Kadang hal sederhana kayak cara mengungkapkan cinta bisa berbeda banget. Misalnya, kalau di budaya barat ucapan kayak I love you itu biasa. Tapi kalau di beberapa budaya Asia, ungkapan cinta itu lebih banyak lewat tindakan daripada kata-kata. Bisa dikatakan seperti effort kalau zaman Gen Z sekarang ya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita paham kenapa ini penting, karena kalau kita paham perbedaan ini, kita bisa lebih gampang dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis, baik itu pertemanan, keluarga, atau pacaran lintas budaya. Mungkin apa yang saya sampaikan cukup sampai sini saja. Jadi guys, budaya itu bener-bener ngaruh banget ke bagaimana kita ngerasain dan nunjukin emosi, dan juga gimana kita ngerasa tertarik sama orang lain. Dengan paham hal ini, kita bisa jadi orang yang lebih open minded dan juga gampang bergaul sama siapa aja. Apalagi di dunia yang makin multikultural kayak sekarang. Terima kasih banget ya yang udah sempat nonton video ini. Makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga penjelasanku bisa nambah insight kamu soal psikologi lintas budaya. Cukup sekian dari penjelasan saya saat ini. Jika ada kesalahan atau
tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bye bye. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.